Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, SSI MSc, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita terus mengisi dunia maya dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Seperti biasa, pada saat ini kita akan melaksanakan suatu kajian bedah riset artikel. Bedah riset artikel ini merupakan suatu program andalan Rado Institute yang telah memberikan penyegaran, pencerahan bagi para peneliti, bagi siswa untuk terus bersemangat melaksanakan penelitian dengan arahan-arahan dan hasil-hasil output dari bedah riset artikel berupa penyelesaian kasus-kasus riset artikel dengan menggunakan bahasa pemrograman yang telah didesain dengan baik oleh Rado Institute. Oke, pada saat ini kita akan berbicara tentang suatu distribusi atau suatu fungsi densitas peluang yang belum pernah kita bicarakan di Rado Institute, yaitu eksponensial gamma. Nah, untuk berbicara eksponensial gamma ini biasanya dalam Rado Institute kita akan coba carikan suatu riset artikel yang telah terbit tentunya pada jurnal internasional. Tentunya akan kita bedah, lalu data yang ada pada riset artikel jurnal akan kita gunakan dalam mendesain bahasa pemrograman R untuk menyelesaikan persis seperti yang di riset artikel yang diberikan. Oke, coba kita lihat riset artikel yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Di antaranya adalah riset artikel yang terbit. Oke, riset artikel ini terbit di suatu jurnal internasional yaitu International Journal of Trend in Scientific Research and Development. Terbit tahun 2020. Wah, 2 tahun yang lalu. Oke lah, masih hangat, masih panas. Dengan judul riset artikel Application of Exponential Gamma Distribution in Modeling Weighing Data. Jadi kita akan coba berbicara tentang data antrian pada suatu bank. Ada 100 konsumen bank antri, lalu waktu antrian dalam menit itu diambil, lalu akan dimodelkan dengan menggunakan suatu distribusi yang belum pernah kita bicarakan di Rado Institute, yaitu eksponensial gamma. Nah, dalam riset artikel ini, kalau kita lihat, fungsi densitas gamma yang diberikan itu seperti pada persamaan 1, fx alfa lambda sama dengan lambda berpangkat alfa tambah 1, dikali x berpangkat alfa kurang 1, eksponen min 2 lambda x dibagi dengan gamma alfa. Nah, ini adalah fungsi densitas dari eksponensial gamma, hampir mirip dengan gamma. Oke, dengan rata-rata dan variasi seperti yang diberikan pada persamaan 2 dan 3, di mana persamaan 4-nya itu adalah cumulative distribution function, persamaan 5 itu adalah survivor function, persamaan 6 adalah hazard function, persamaan 7 adalah cumulative hazard function. Yang semuanya ini itu sudah umum kita bahas, sudah familiar kita bahas bagaimana mencari rata-rata, variasi. Silahkan masuk ke Rado Institute, banyak cara atau beberapa video yang telah kita ungkapkan tentang variasi dan estimasi dari suatu fungsi densitas peluang. Sedangkan bahasan survivorship function seperti nomor 5 dan hazard function seperti nomor 6, silakan masuk ke Rado Institute pada pelajaran
analisis survival. Itu udah kita bahas juga dalam analisis survival. Jadi tidak ada yang baru, teknik-teknik atau metode-metode yang dimunculkan oleh riset artikel. Lalu seperti biasa, maksimum likelihood digunakan untuk estimasi parameter dengan likelihood diberikan pada persamaan 8, maksimum belum maksimum. Likelihood persamaan 8, lalu log likelihood persamaan 9, dan maksimum log likelihood untuk persamaan 10 terhadap alfa dan persamaan 11 terhadap lambda. Nah, dua persamaan 10-11 inilah nanti yang akan dijadikan sebagai landasan untuk menghasilkan suatu matrik Jacobian turunan parsialnya tentunya yang akan kita gunakan nanti untuk iterasi parameter-parameter alfa dan lambda dengan menggunakan teknik Newton-Raphson. Oke. Nah, bagusnya riset artikel ini disertai oleh data pada tabel 1. Data ini adalah data 100 konsumen bank yang antri dalam suatu bank, lalu waktunya dicatat dalam satuan menit. Seperti 0,8 itu 0,8 menit, 0,8 menit, 1,3 menit, dan seterusnya. Ini adalah data yang diberikan oleh oleh riset artikel. Nah, data inilah nanti yang akan kita cobakan dengan kekuatan bahasa program dalam menghasilkan parameter, lalu log likelihood ya, AIC dan BIC dan seterusnya. Lalu kita lihat kemampuan grafik seperti gambar 1 ini adalah density function atau probability density function untuk eksponensial gamma, sedangkan gambar 3 adalah untuk eksponen. Oke, coba kita lihat kekuatan R kita untuk menghasilkan hasil yang sama seperti dalam riset artikel. Oke, kita tutup dulu, stop share, lalu kita share kembali R kita. Mana R kita? Ini R. Kita clearkan dulu, edit, clear console. Clear. Oke. Lalu kita tengok kita Windows eksponen gamma. Nah, ini data yang kita ambil dari tabel 1 pada riset artikel tadi. Kita run data kita. Run, kita kembali ke konsol, kita lihat data kita X. Caps lock X. Nah, ini data yang persis sama dengan riset artikel. Lalu, langkah berikutnya kita gunakan bahasa programan untuk menghasilkan bahasa program atau coding untuk eksponensial gamma. Jadi NR ini Newton-Raphson, X gamma eksponensial gamma. Didahulukan dengan function X data dan nilai awal parameter alpha 1, lambda 0,1 untuk epsilon 0,00001. Seperti biasa, kita akan melakukan iterasi. Kita lakukan iterasi dengan bahasa pemrograman yang untuk bahasa pemrograman theta, parameter theta tadi ada lambda, ada alfa dan lambda, iterasi theta dengan nilai awal theta k kurang 1, inverse dari matrik Jacobian, dan S ini adalah maksimum likelihood untuk lambda dan alfa. Jadi S ini, jadi kalau kita lihat S N kali log lambda tambah sum log X kurang N kali G gamma dibagi gamma alfa, ini adalah maksimum log likelihood terhadap alfa, dan N alfa dibagi lambda ditambah N dibagi lambda kurang 2 sum X, ini adalah
maksimum log likelihood terhadap lambda dengan fungsi densitas seperti yang diberikan pada persamaan satu pada riset artikel. Nah, J bar ini adalah Jacobian, di mana Jacobian itu isinya adalah matriks 2 kali 2, di mana baris pertama itu turunan parsial atau turunan kedua dari maksimum likelihood terhadap alfa, kita turunkan sekali lagi terhadap alfa. Hasilnya ini. Lalu min n per lambda fungsi maksimum likelihood terhadap alfa kita turunkan sekali lagi terhadap lambda. Makanya hasilnya minus n lambda. Sedangkan baris kedua adalah maksimum likelihood terhadap lambda, kita turunkan sekali lagi terhadap alfa. Maka hasilnya minus n per lambda. Sedangkan yang terakhir adalah elemen dari baris kedua kolom kedua, n alfa dibagi lambda kuadrat ditambah n per lambda kuadrat, ini merupakan hasil dari maksimum likelihood terhadap lambda tadi, kita turunkan sekali lagi terhadap lambda juga. Maka hasil matriks Jacobian ini adalah matriks 2 kali 2. Jadi perlukan ada matriks Jacobian dan ada matriks S. S itu isinya adalah maksimum likelihood terhadap alfa dan maksimum likelihood terhadap lambda. Maka isinya adalah matriks dengan 2 baris 1 kolom. Lalu dengan menggunakan while, iterasi tadi akan terus berulang-ulang sehingga kita akan mendapatkan nilai parameter yang tepat. Oke, kita coba jalankan Newton Rason eksponen gamma kita run. Kita lihat, wah, ternyata berjalan, wah, dengan nilai awal lambda alfa 1 dan lambda 0,1. Lalu kita coba panggil hasilnya, kita copy aja di sini hasilnya. Copy, kita paste di sini. Lalu kita hapus function, kita enter. Wah, ini hasil parameter kita. Untuk parameter alfa 1,3 atau 1,359 seterusnya, dan untuk parameter lambda 0,119. Nah, ini adalah parameter dari eksponensial gamma yang dihasilkan pada data yang ada. Kalau kita bandingkan dengan riset artikel, apakah kalau kita bandingkan dengan riset artikel kita, bentar, saya stop share. Riset artikel, oke, ini. Oke, kita stop share dulu. Kita coba bandingkan dengan riset artikel kita tadi. Kita share. Kita lihat parameternya untuk eksponensial gamma. Ternyata ada agak perbedaan sedikit. Alfanya 1,7, sedangkan kita tadi 1,3. Lambdanya adalah 0,4, kalau kita tadi 0,11. Itu biasa, tak jadi masalah. Yang paling penting adalah berdasarkan pada teori yang benar. Kita coba hasilkan gambar plot seperti gambar 1 yang dihasilkan oleh riset artikel dengan menggunakan parameter yang kita peroleh tadi. Kita share, kita balik dengan program kita R. Share. Nah, untuk menghasilkan gambar yang sama seperti
riset artikel, kita gunakan bahasa plot. Ini plot XI yang kita ambil adalah banyaknya data sekuen dari 0 sampai 2 kali maksimum data dengan jarak 0,1, sedangkan FEKGM ini adalah densitas dari eksponensial gamma seperti yang diberikan oleh riset artikel. Ini adalah fungsi yang seperti dihasilkan pada persamaan satu. Cuman bedanya kalau lambda kita gunakan theta. Alfa tetap sama alfa. Hanya perbedaan parameter saja. Di mana alfa adalah parameter dari X gamma. Jadi kalau kita run parameternya, kita mau mengambil parameternya. Jadi kalau kita ketik di sini alfa, ketik theta. Jadi alfa ini kita ambil dengan bahasa programan nih. Theta ini namanya theta, kita ganti dengan namanya theta. Jadi dengan alfa theta setelah kita panggil, maka kita bisa menghasilkan plot dengan fungsi densitas eksponensial gamma yang telah kita salin seperti pada riset artikel 1. Kan kita lihat plot ya. Kita jalankan dulu lalu kita gambarkan plotnya. Kita lihat hasil plot kita, Windows grafik. Ya, ini dia. Sama seperti riset artikel. Jadi kalau hasil plotnya sama seperti pada yang dihasilkan oleh riset artikel. Jadi kalau kita lihat sekali lagi program yang telah kita berikan, ini di program kita, NR, Newton-Raphson Exponential Gamma. Dengan nilai awal lambdanya 1, alfanya 1, lambdanya 0,1, kita runkan terus program kita. Oke, ini program merupakan program menggunakan iterasi. Oke, nah kita stop share dulu. Kita lihat lagi riset artikel yang dibahas. Oke. Nah, dalam riset artikel ini terdapat sedikit perbedaan di antara hasil yang kita lakukan dengan yang dilakukan riset artikel. Perbedaan nyata sekali bahwa di sini yang disebut eksponensial terbaik karena log likelihood-nya paling kecil, sedangkan dalam program kita yang terbaik itu adalah gamma. Untuk membuktikannya apakah betul yang kita lakukan, kita coba lakukan pemrograman gamma, lalu kita coba tangkap histogram data dengan fungsi densitas peluang yang dihasilkan oleh eksponensial gamma maupun yang dihasilkan oleh fungsi densitas gamma. Oke, kita stop here. Kita lihat kembali R kita. Nah, di R kita juga kita lengkapkan dengan gamma. Ini Newton-Raphson gamma. Sama caranya, cuman nilai awalnya kita cari dengan metode moment. Awalnya rata-rata kuadrat dibagi dengan variasi untuk alfa. Sedangkan lambdanya adalah rata-rata data dibagi variasi data. Ini adalah metode moment untuk mencari parameter gamma sebagai nilai awal. Sama dengan tadi ada S. S adalah maksimum log likelihood terhadap alfa dan maksimum log likelihood terhadap lambda. Ada juga matriks Jacobian yang mana baris pertama kolom pertama ini isinya adalah maksimum log likelihood terhadap lambda kita turunkan sekali lagi terhadap maksimum log likelihood terhadap alfa kita turunkan sekali lagi terhadap alfa, maka hasilnya adalah median. Lalu min n per lambda untuk baris ke-1 kolom kedua berasal dari maksimum log likelihood terhadap alfa kita turunkan lagi terhadap lambda. Lalu untuk baris keduanya, baris kedua kolom ke-1
Itu dilakukan dengan maksimum likelihood terhadap lambda, kita turunkan sekali lagi terhadap alfa. Lalu untuk baris kedua, kolom kedua adalah maksimum likelihood terhadap lambda, turunkan sekali lagi terhadap lambda. Lalu gunakan proses iterasi, theta iterasi ke K sama dengan theta awal atau K kurang 1 dikali inverse dari Jacobian dikalikan dengan matriks S. Ingat matriks S isinya adalah maksimum likelihood terhadap alfa dan lambda. Jadi J bar ini ukuran matriksnya 2 kali 2, sedangkan S adalah matriksnya 2 baris 1 kolom. Kita jalankan pula NR gamma, terus kita run, kita lihat program kita, ya ternyata jalan, gamma jalan, lalu kita ambil parameternya seperti yang disarankan tadi, kita ambil parameter, lalu dapat FGF. Nah, ini parameter alfanya, kita ketik alfa, lalu theta itu tadi lambda kalau di persamaan. Lalu kita tengok lagi kemampuan berpikir. Setelah ini diperoleh, kita coba bandingkan kemampuan fungsi densitas peluang gamma itu dalam menangkap histogram. Oke, kita coba kemampuannya. Wah, ini dia. Ini adalah histogram. X, ingat X adalah data, histogram data, 100 konsumen bank yang antri, frekuensi pulse, X-lab-nya itu menit, bukan menit, saya rasa ini X-lab-nya. Ya, X-lab-nya menit, sedangkan Y-lab-nya ada frekuensi, lalu itu judulnya waiting time. Oke, lines, ini lines-nya XI berlawan dengan fungsi densitas gamma. Sedangkan untuk yang satu lagi melawan FGM. Ini gamma, sedangkan FEKGM adalah eksponensial gamma. Coba kita lihat bandingkan grafiknya. Oke. Nah, nampak sekali di sini terjadi perbedaan yang nyata dengan riset artikel, di mana yang merah itu adalah eksponensial gamma, densitasnya sangat tidak baik dalam menangkap histogram, sedangkan yang biru gamma itu sangat baik menangkap histogram data. Jadi kita pikirkan terdapat selisih atau perbedaan yang nyata dengan riset artikel yang dihasilkan. Oke, coba kita cek nilai likelihood-nya. Oke, likelihood untuk eksponen kita sebut dengan LEKGM, putaran. Oke. Sedangkan likelihood untuk gamma, LGM, kita sebut dia LGM. Kita jalankan LGM, kita cek hasilnya. Kalau kita lihat cek hasil, gamma belum kita keluarkan, ini kita panggil copy, kita paste. Nah, coba lihat likelihood-nya, ternyata yang terbaik itu adalah gamma. Ini likelihood-nya yang terbaik adalah, kita rasa yang terbaik adalah gamma, karena gamma kecil dari log likelihood dari eksponensial gamma. Jadi apa yang kita dapatkan pada perbincangan kita pada kesempatan kali ini, kita telah melihat bahwa terdapat hasil yang sangat berbeda dengan apa yang dihasilkan oleh riset artikel dalam berbicara perbandingan model eksponensial gamma dan gamma. Oke, untuk rekan-rekan di rumah yang memerlukan
pengulangan untuk program, silakan lihat. Jadi kalau kita lihat, bahasa program kita, jadi kalau kita lihat, ini adalah Newton-Raphson eksponensial gamma. Jadi kalau kita lihat bahasa programnya sederhana saja, masukkan data sebagai function, lalu theta awalnya itu untuk lambdanya 1, untuk alfanya 1, lambdanya 0,1. Lalu jalankan terus secara berulang-ulang, iterasi berulang-ulang, dengan mendefinisikan G itu gamma alfa. DG itu turunan pertama atau dalam disebut dengan digama, ada trigama, ada digama. Lalu ambil matrik tes, matrik yang berisikan maksimum likelihood terhadap alfa dan lambda, lalu matrik Jacobian yang berisikan matrik 2 kali 2, yang mana baris pertama itu adalah maksimum likelihood terhadap alfa, diberikan sekali lagi terhadap alfa, untuk baris pertama kolom pertama, kemudian lalu untuk baris pertama kolom kedua, isi berasal dari maksimum likelihood terhadap alfa, kita turunkan sekali lagi terhadap lambda. Untuk baris keduanya, satu hasil dari maksimum likelihood terhadap lambda sekali lagi terhadap alfa, lalu kita turun baris kedua lambda turunkan sekali lagi terhadap lambda. Kita iterasikan sehingga mendapatkan nilai parameter yang baik. Dalam perubahan nama alfa tetap alfa, lambda kita kasih nama dengan theta. Ini adalah likelihood dari eksponensial gamma, dan ini adalah densitas dari eksponensial gamma. Lalu gamma ini sendiri adalah gamma, bahasa programnya tidak ada nilai awal, karena nilai awal kita cari dengan menggunakan teknik Boolean. Teknik Boolean, yaitu alfa adalah rata-rata kuantitas dibagi variasi, lambda adalah rata-rata dibagi dengan variasi. Terus dengan cara yang sama, dapatkan matrik S, dapatkan matrik Jacobian, lalu lakukan proses iterasi dengan theta berpangkat theta ke K, theta K kurang 1 tambah solve dari matrik Jacobian dikali dengan matrik S. Terus kita dapatkan alfa theta, kita gambarkan. Nah, ini dia. Jadi, apa yang kita bincangkan pada hari ini, terdapat perbedaan di antara bedah riset artikel oleh Rado Institute dengan riset artikel yang telah terbit, di mana pada Rado Institute kita peroleh dengan menggunakan data yang ada, ternyata yang terbaik itu adalah gamma, bukan eksponensial gamma. Oke, saya rasa cukup perbincangan kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya pada riset artikel. Rado Indra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.